Prabowo ditantang ganti cawapres Gibran didesak mundur Pilpres 2024. Juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra menantang bakal calon presiden, baca pres. Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto untuk mengganti Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden, baca wapres. Hal itu disampaikan menanggapi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melanggar kode etik berat atas uji materi perkara tentang batas usia calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres. MKMK pun memberikan sanksi pencopotan jabatan Anwar sebagai Ketua MK. Kalau jantan, seharusnya Pak Prabowo segera mengganti cawapresnya. Tetapi, saya tidak yakin itu akan berani dilakukan ya, ujar Surya pada Kompas.com, Selasa, tanggal 7 November tahun 2023. Ia menganggap, proses pelanggaran etik yang dilakukan Anwar atas gugatan uji materi yang akhirnya memberikan jalan untuk Gibran menjadi bakal RI 2 tak lepas dari sikap politik Prabowo. Baginya, Prabowo sejak awal membutuhkan dukungan Jokowi untuk menghadapi pemilihan presiden, Pilpres 2024. Semua sengkarut MK ini awalnya adalah karena Pak Prabowo tidak cukup percaya diri maju capres tanpa dukungan Presiden Jokowi, tutur dia. Sehingga harus memaksakan diri mengambil anak kandungnya sebagai cawapres, meski harus mengubah undang-undang yang ada melalui MK, kata dia lagi. Terakhir, dia berharap putusan MK menjadi preseden baik setelah publik dikecewakan atas putusan uji materi usia capres-cawapres. Semoga, putusan MK bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada MK yang beberapa waktu ini dirusak oleh ketuanya sendiri, imbu dia. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, memutuskan bahwa 9 hakim MK terbukti melanggar kode etik. Dalam putusan MKMK, Paman Gibran Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK karena melakukan pelanggaran berat. Jika disimpulkan maka majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo Subianto merupakan hasil pelanggaran etik. Gibran sendiri kini dikepung desakan dari kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kubu Anies menantang Prabowo untuk mengganti posisi Gibran sebagai cawapres. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Anies Baswedan, Surya Chandra pada Selasa 7 November. Sementara itu tim pemenangan nasional, TPN, Ganjar Pranowo Mahfud MD berharap MKMK bisa membatalkan putusan soal syarat usia capres-cawapres. Jika putusan soal syarat usia tersebut dibatalkan maka Gibran berpeluang gagal maju sebagai cawapres. Namun MKMK telah menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mempertimbangkan peluang perubahan putusan MK soal batas usia capres-cawapres. Kubu Ganjar mengatakan bahwa konstitusi telah diinjak-injak oleh MK yang dikenal sebagai penjaga konstitusi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsjad Rasjid. Kubu Ganjar bersyukur, Anwar Usman disanksi karena menjadikan MK untuk mengakomodir kepentingan keluarga. Alhamdulillah wa syukurillah, MKMK memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi, ujar Arsjad. TPN berharap, MKMK tak hanya memberhentikan Anwar sebagai Ketua MK saja namun juga sebagai Hakim Konstitusi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bakal calon wakil presiden, cawapres, Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK. MKMK dalam putusannya menyatakan 6 hakim konstitusi melanggar kode etik. Yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim, RPH, soal penanganan uji materi perkara nomor 90 PU21 2023. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui, dalam putusannya, MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan MK berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024.
Selain itu, TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Petinggi PDIP mengaku heran dengan sikap putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Pasalnya Gibran tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota, KTA, PDIP setelah resmi jadi cawapres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun dikutip dari Kompas.com, Kamis 9 November. Menurut Komarudin, Gibran berani melawan aturan partai namun tidak berani mengembalikan KTA. Makanya, masa, kau telah berani lawan kita, tapi tidak berani kembalikan KTA. Hahaha. Lucu-lucu saja ini, kata Komarudin dalam tayangan Gaspol. Kompas.com dikutip Kamis, 9 November 2023. Komarudin mengatakan partainya telah mendelegasikan persoalan KTA Gibran kepada DPC Kota Solo. Sejauh ini, PDIP masih menunggu perkembangan informasi dari Ketua DPC Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo. Menurut Komarudin, Rudi sudah berusaha meminta Gibran agar segera mengembalikan KTA. Kalau pulang, kembalikan KTA saja. Itu masih lebih soft ya. Itu yang sekarang lagi dikerjakan Rudi, jelasnya. Komarudin menegaskan bahwa partainya tidak akan menggunakan cara ekstrim kepada Gibran. Cara ekstrim tersebut adalah dengan memecat atau memberhentikan Gibran. Namun dia tidak ingin jika cara itu dianggap berbeda ketika memberhentikan Budiman Sujatmiko. Komarudin menyadari, jika PDIP memecat Gibran, maka akan timbul narasi seakan-akan dia menjadi korban dalam permasalahan internal politik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Petinggi PDIP menilai sikap Presiden Joko Widodo berbeda dengan yang dikenal sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, dikutip dari Kompas.com pada Kamis 9 November. Komarudin mengaku tak habis pikir Presiden Joko Widodo mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden lain dalam pemilu 2024. Petinggi PDIP itu menduga, Jokowi berbeda karena muncul adanya badut-badut politik. Badut-badut politik tersebut disebut Komarudin muncul di sekeliling istana. Namun Komarudin tidak menyebut siapa sosok badut-badut politik yang dimaksud. Ia pun meyakini, pandangan PDIP dan rakyat akan senada melihat Jokowi yang berbeda. Sama perasaan kita. Setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin. Kendati demikian, PDIP tak masalah jika ada pengkhianatan yang dilakukan Jokowi. Sebab, menurutnya PDIP sudah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu. Badai pasti berlalu, tutup dia. Adapun Jokowi dan PDIP dalam Pilpres 2024 diasumsikan memiliki perbedaan dukungan. Jokowi mengaku mendukung semua pasangan calon di Pilpres 2024. Namun di sisi lain, Gibran saat ini berstatus sebagai cawapres Prabowo Subianto. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal